Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Kusnul Kuluk dengan NIM 064, Widiawati Purwaningrum dengan NIM 030, Dina Mardika Sari dengan NIM 091, Fi Almaida dengan NIM 083. Baik, kali ini kita akan membahas biografi tentang Ibnu Khaldun. Nah, nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hajrami yang lahir pada 27 Mei 1322. Nah, tempat tinggalnya ada di Tunis, Ifriah yang sekarang itu dikenal sebagai Tunisia. Nah, Ibnu Khaldun sendiri meninggal pada tanggal 19 Maret 1466. Dan dia adalah seorang sejarawan Muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan sebagai ekonom. Kontribusi utama Ibnu Khaldun adalah pada ilmu sosial, sejarawan yang terkenal, teori sejarah, dan bisa menjadi pemikir ekonomi. Perkenalkan, nama saya Widiawati Purwaningrum dengan NIM 22080554030. Di sini saya akan menjelaskan karya-karya Ibnu Khaldun dalam pemikiran ekonomi Islam. Ibnu Khaldun memiliki kontribusi penting dalam pemikiran ekonomi Islam melalui karyanya yang terkenal yang bernama Muqaddimah atau Prolegomena. Dalam karyanya ini, Ibnu Khaldun membahas berbagai aspek ekonomi, meskipun beliau lebih dikenal sebagai seorang sejarawan. Beberapa pemikiran ekonomi Islam Muqaddimah dalam karya Ibnu Khaldun meliputi yang pertama yaitu konsep nilai dan harga. Di sini Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa harga barang dan jasa ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Beliau juga berbicara tentang pentingnya peran biaya produksi dalam menentukan harga. Yang kedua yaitu pembagian kerja. Di sini Ibnu Khaldun membahas pentingnya pembagian kerja dalam ekonomi dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu teori nilai kerja. Ibnu Khaldun mengemukakan teori nilai kerja yang mana teori ini menyatakan bahwa nilai barang dan jasa ditentukan oleh waktu dan upaya yang dihabiskan untuk memproduksinya. Yang keempat yaitu peran pemerintah. Di sini Ibnu Khaldun mengakui peran pemerintah dalam mengatur ekonomi. Hal ini termasuk dalam hal perpajakan dan pengawasan perdagangan. Perkenalkan, saya Dina Mardika Sari dengan NIM akhiran 091. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran dari Ibnu Khaldun. Yang pertama ada teori produksi. Ibnu Khaldun memiliki pandangan tentang teori produksi yang menyoroti pentingnya sumber daya manusia, ketersediaan tanah, serta faktor-faktor produksi lainnya. Ia menggarisbawahi pentingnya produktivitas dalam menentukan tingkat kekayaan suatu masyarakat. Ibnu Khaldun juga menetapkan bahwa inovasi dan pengembangan teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi produksi. Pandangan-pandangan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana produksi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Selanjutnya yang kedua ada teori nilai, uang, dan harga. Yang pertama, teori nilai. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh sejumlah faktor, termasuk upaya manusia yang diperlukan untuk memproduksinya, serta tingkat permintaan dan penawaran di pasar. Lalu ada teori uang. Ibnu Khaldun mengakui peran penting uang dalam memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Ia memahami bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar yang mempermudah transaksi dan perdagangan antar masyarakat. Lalu teori harga. Menurut Ibnu Khaldun, harga suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran di pasar. Ia percaya bahwa kenaikan harga dapat terjadi ketika permintaan melebihi penawaran, sementara penurunan harga dapat terjadi ketika penawaran melebihi permintaan. Pandangan-pandangan tersebut mencerminkan pemahaman mendalamnya terhadap dinamika pasar pada masanya, serta memberikan fondasi penting bagi perkembangan pemikiran ekonomi dan di kemudian hari. Dengan memperhatikan berbagai faktor ekonomi,
dan sosial, Ibnu Khaldun berhasil mengembangkan pandangan yang holistik tentang nilai, uang, dan harga yang berkontribusi pada pengembangan teori ekonomi modern. Oke, untuk yang ketiga yaitu teori distribusi. Ibnu Khaldun memberikan pandangan penting mengenai teori distribusi yang menyoroti pola distribusi kekayaan dan kekuasaan dalam masyarakat. Menurutnya, distribusi kekayaan dan kekuasaan cenderung mengikuti pola yang berulang, yaitu dari pendirian kekayaan dan kekuasaan baru, kemakmuran, kemunduran, hingga keruntuhan. Ia menekankan bahwa distribusi kekayaan dan kekuasaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial, politik, dan budaya. Sementara asabiyah atau solidaritas sosial berperan penting dalam menentukan pola distribusi kekayaan dan kekuasaan dalam masyarakat. Pandangan ini menegaskan pentingnya analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor sosial dan politik dalam memahami pola distribusi kekayaan dan kekuasaan dalam masyarakat. Pandangan Ibnu Khaldun mengenai distribusi memberikan wawasan yang signifikan dalam studi ekonomi, sosial, dan sejarah. Oke, yang keempat ada teori siklus. Ibnu Khaldun mengemukakan teori siklus ekonomi yang mengacu pada pola pertumbuhan sosial dan ekonomi yang berulang. Menurutnya, siklus ekonomi mengikuti pola yang dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada pemulaan, tahap awal di mana masyarakat sedang tumbuh dan berkembang. Pada tahap ini, masyarakat biasanya memiliki semangat asabiyah yang kuat atau semangat solidaritas sosial yang memperkuat persatuan. Yang kedua ada pertumbuhan. Di tahap ini, di mana masyarakat mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, didorong oleh kreativitas, inovasi, dan usaha yang keras. Pada saat ini, masyarakat cenderung makmur dan ekonomi berkembang dengan cepat. Yang ketiga yaitu kemakmuran. Tahap di mana masyarakat telah mencapai puncak kemakmuran, namun di tengah kemakmuran ini, masyarakat juga mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran karena kelambatan dan kemewahan yang memacu penurunan semangat asabiyah. Yang keempat ada kemunduran, yaitu tahap terakhir di mana masyarakat mulai mengalami kemerosotan ekonomi dan sosial. Pada tahap ini, semangat asabiyah melemah, ketidakstabilan politik dan sosial meningkat, dan kekayaan serta populasi masyarakat menurun. Teori siklus ekonomi Ibnu Khaldun mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan ekonomi, dan masih memiliki relevansi dalam analisis sejarah dan ekonomi modern. Saya Nisafiel Maida Pramesta dengan NIM akhiran 083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran persoalan ekonomi Ibnu Khaldun. Dalam bukunya Muqaddimah bagian kelima, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa motif persoalan ekonomi timbul karena adanya hasrat manusia yang tidak terbatas, sedangkan barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya sangat terbatas. Pemecahan persoalan ekonomi harus dipandang dari dua sudut. Yang pertama dari sudut tenaga yang terdiri dari ma'asi, yaitu tenaga untuk mengerjakan barang-barang guna memenuhi kebutuhannya sendiri, dan yang kedua tamawul, yaitu tenaga untuk mengerjakan barang-barang guna memenuhi kebutuhan orang banyak. Yang kedua dari sudut kegunaan. Yang pertama ada rizki, yaitu kegunaan barang-barang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sedangkan yang kedua ada kasab, yaitu kegunaan barang-barang untuk memenuhi kebutuhannya untuk orang banyak. Contoh ma'asi dan juga rizki dapat kita lihat pada perekonomian zaman primitif, yaitu dengan tenaga bertani sebagai ma'asi dan hasil panennya digunakan untuk dirinya sendiri dan keluarga adalah rizki. Jika persoalan ekonomi termasuk pada sudut ma'asi dan rizki, maka solusi persoalan tersebut dilakukan masing-masing individu yang mengalami permasalahan tersebut. Kemudian contoh tamawul dan kasab.
dapat dicontohkan dengan tenaga yang memproduksi masker maka disebut sebagai tamawul, dan masker yang dihasilkan akan dimanfaatkan oleh masyarakat umum disebut sebagai kasab. Jika persoalan ekonomi termasuk pada sudut tamawul dan kasab, maka semua masyarakat harus bergerak bersama mengatasi permasalahan tersebut agar permasalahan cepat selesai.